Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Nah, hari ini kita belajar tentang program Evaluation and Review Technique, ya, PERT. Ini lanjutan yang materi kita kemarin itu ya, sebelum UTS. Jadi silakan dilihat buku Winston halaman 445. Baik, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, jadi PERT atau PERT itu adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa bedanya PERT dengan CPM. Masih ingat ya? CPM ini apa? Critical. Ya. Kalau CPM itu dia mengasumsikan bahwa durasi setiap aktivitas itu diketahui dengan pasti, seperti itu. Ya. Nah, untuk banyak project gitu ya, nah tentunya ini tidak applicable ya, tidak realistis ya. Ya contohnya saja, kan memang dalam banyak hal ya di dunia nyata ini, kita tidak mengetahui durasi itu dengan pasti ya. Contohnya aja ya, kita sudah merencanakan, oh ini pasti nanti bisa selesai dalam waktu misalkan 4 tahun misal ya. S1 kita misalkan 4 tahun gitu. Nggak taunya ada pandemi misal gitu ya. Atau misalkan proyek gitu ya, proyek apapun ya misalkan ya, nah, ternyata molor gitu ya. Nah itu bisa saja misalkan kendala cuaca gitu ya, kayak sekarang misalkan sedang banjir, jadi tertunda seperti itu. Atau bisa jadi ya, kita sudah sangat berharap sama karyawan kita, kayaknya bisa nih mengerjakan dalam waktu 10 hari. Nggak taunya kinerjanya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, molor seperti itu ya. Jadi, banyak sekali kondisi dalam dunia nyata yang mengakibatkan durasi itu menjadi tidak pasti. Ya. Nah, jadi itu adalah salah satu kelemahan dari CPM. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, ada yang disebut PRT ini ya. PERT ini dia berusaha untuk mengatasi ya kekurangan dari CPM. Ya caranya adalah dia memodelkan durasi dari setiap aktivitas itu sebagai variabel random ya. Nah, jadi untuk setiap aktivitas PERT itu ya PRT itu menyarankan bahwa manajer proyek itu bisa mengestimasi ya tiga hal berikut. Ya, jadi kalau di CPM itu kan kita durasinya hanya satu aja gitu ya, akan tetapi bedanya dengan PERT ya, PRT ini, jadi ada 3 hal ya, ada A, ada B, dan ada M. A itu adalah ya perkiraan bahwa aktivitas atau durasi dari aktivitas itu yang paling kita inginkan lah, seperti itu ya, yang paling disukai gitulah ya, yang paling. Jadi ini optimis ibaratnya seperti itu. Yang paling optimis ya. Jadi boleh A itu boleh kita sebut sebagai kondisi optimis ya. Optimis. Sementara itu yang B itu adalah perkiraan durasi aktivitas itu pada saat dia yang paling tidak disukai gitu ya. Atau ini yang pesimis ya. Kemudian yang M ini itu di antara optimis dan pesimis itu ya. Jadi yang paling masuk akal ya, paling mungkin seperti itu. Contohnya saja ya, misalkan dalam hal teman-teman menyelesaikan S1-nya ya. Nah, jadi yang paling optimis mungkin teman-teman menganggap misal ya, ya udah kayaknya 3,5 tahun deh gitu. Ada nggak dengan 3,5 tahun? Oke, 3,5 tahun misalkan. Kemudian yang paling pesimisnya 7 tahun ya. 7 tahun itu udah paling mentok. Kemudian M-nya mungkin ya tengah-tengah lah, yang paling realistis ya misalkan 5 tahun gitu. 5 tahun. Nah seperti itu ya, itu contoh aja. Baik ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang ya kita
menyatakan durasi itu dengan variabel random, ditulis dia sebagai huruf yang tebal seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kan kita durasi itu kan TIJ gitu ya. Akan tetapi untuk PRT ini kita T-nya besar. Mirip aja sih sama CPM ya. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan PERT itu harus tahu dulu CPM karena untuk mengerjakan PRT itu kita melangkahi CPM dulu kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan belum paham CPM-nya, nah pelajari lagi ya. Nah, jadi TIJ ini itu adalah durasi dari aktivitas IJ. Nah, kemudian ini kita pegang aja dulu ya bahwa TIJ ini dia menyebar beta ya, jadi mengikuti distribusi beta seperti itu. Nah, jadi tidak kita bahas secara khusus ya kenapa dia beta seperti itu, akan tapi yang penting sekarang kita pegang aja lah bahwa TIJ ini itu mengikuti distribusi beta dan sesuai dengan karakteristik distribusi beta, maka ini nilai harapannya ya atau ekspektasi dari TIJ itu adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Ingat ya, A ini tadi nilai yang paling yang optimis ya. Kemudian B yang paling pesimis, kemudian M yang tengah-tengah seperti itu. Ya. Kemudian variansinya ya, variansi dari IJ-nya itu adalah dalam kurung yang paling besar dikurang paling kecil dikuadratkan dibagi 36. Nah, silakan diingat ini ya. Jadi intinya pada saat ini kita pegang ini saja. Ya, ini tolong diingat sebab ini kita perlukan untuk perhitungan kita nanti. Seperti itu ya. Walaupun kita tidak membahas secara khusus ya, akan tapi teman-teman yang tertarik boleh bahas ini. Nah, kemudian ini memang banyak sekali asumsi yang dipakai di PERT ini ya. Jadi contohnya yang atas ini ya. Nah, jadi asumsinya durasi dari semua aktivitas itu dia saling bebas. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sembarang lintasan ya atau path di jaringan proyek kita ya, min dan variansi dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dari atau di path tersebut itu adalah kita jumlahkan saja ya. Jadi jumlahan dari nilai harapan durasinya ya untuk IJ itu dia anggota path tersebut ya. Jadi ini itu adalah nilai harapan durasi ya dari aktivitas-aktivitas di sembarang path. Sama halnya dengan variansi seperti itu ya. Kita jumlahkan semua variansi dari durasi IJ ya. IJ itu anggota path seperti itu. Nah, kemudian CP ini critical path ya, kepanjangan dari atau singkatan dari critical path ya. Nah, jadi CP ini adalah variabel random yang menyatakan durasi total dari aktivitas pada critical path yang kita temukan dengan menggunakan CPM. Nah, PRT ini mengasumsikan bahwa jalur kritis atau critical path yang ditemukan ya atau yang kita peroleh dari CPM itu berisi aktivitas yang cukup ya untuk kita menggunakan central limit theorem dan kita menyimpulkan bahwa critical path-nya ini itu adalah jumlahan TIJ ya untuk IJ itu anggota dari ya critical path kita itu ya. Itu berdistribusi normal. Nah, dengan asumsi 4 sampai 7 ya, persamaan 4 sampai 7 itu kita bisa menggunakan persamaan 4.7 itu untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan probabilitas ya bahwa proyek tersebut bisa selesai pada waktu tertentu ya. Oke. Nah, jadi inilah bedanya CPM sama PERT ya. Jadi kalau misalkan CPM itu kan kita nanti menentukan jalur kritisnya gitu ya, waktunya itu berapa gitu. Nah, tapi nanti pada soal PERT ini, soalnya itu adalah misalkan begini, berapa peluang bahwa proyek ini selesai dalam waktu misalkan 30 hari. Nah, kayak gitu. Berapa peluangnya ya.
Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh 6 yang sudah kita bahas. Dan kita ingat lagi, ya, tabel 15. Nah, kalau di PRT kemarin, yang ditampilkan itu hanya M-nya ini ya, teman-teman. Ingat nggak? Nah, jadi aktivitas 1-2, boleh nanti dilihat lagi ya. Nah, itu durasinya 9, seperti itu, ya. Aktivitas 1-3 itu durasinya 6 dan sebagainya. Nah, akan tapi untuk PERT ini, kita lihat ya, ada durasi yang optimis ya. Lihat ini durasi optimis itu paling cepat itu 5 gitu. Nah, paling lambat itu 13. Nah, tengah-tengahnya itu 9. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat ya, A ini pasti lebih kecil dari B gitu ya. Sementara itu M itu pasti di tengah-tengah AB. Jadi bolehlah kita tulis seperti ini ya. Jadi M itu berada di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, di antara gitu. Nah, kan tapi memang kalau kita hitung nilai harapannya atau ekspektasi dari durasi misalkan ini ya, aktivitas 1-2, itu kan masih ingat ya, ini tadi rumus apa nih? A, ini B, ini adalah 4 kali M ya. Kalau yang tadi kan A plus 4M ditambah B dibagi 6 gitu ya. Jadi ini 6 ini emang udah konstan ya. Itu kalau kita hitung ya, berarti kan ini 5 ditambah 13 ditambah 36 dibagi 6 itu jawabannya 9. Dan seterusnya. Boleh teman-teman nanti verifikasi ya, nilai harapan T13 dan sebagainya sampai nilai harapan 5, 6. Dan memang ini kebetulan gitu ya. Jadi M ini itu sama dengan nilai ekspektasinya ya nggak? Coba lihat yang ini, yang 1-2 ini kan. Nah, M-nya kan 9. Nah, berarti T12-nya juga dalam hal ini ya, karena dia distribusi betanya gitu ya, 9 gitu ya. Yang ini 6, kemudian nilai harapan T12-nya 6. Ini 8 ya, ini juga 8. 7, 10, 12. Sama ya, 7, 10, 12. Nah, gitu ya. Kita ya, tidak ada kesulitan untuk menghitung nilai ekspektasi dari durasi aktivitas yang bersangkutan ya. Oke, bagaimana dengan dummy ya? Nah, variabel dummy itu kan otomatis dia nilai harapannya juga 0. Seperti itu ya. Jadi nilai harapan dari T23 ya, karena variabel dummy kemarin itu dia di aktivitas 23 ya, 2,3, dia 0. Nah, sekarang untuk menghitung variansinya, ya kita ingat ya, ini rumusnya apa nih? B ya. B dikurang A, ini A, per 36. Nah, jadi dalam kurung 13 dikurang 5 itu adalah 8. 8 dikuadratkan dulu ya, 64. 64 dibagi 36. Hasilnya adalah ini. Silakan diverifikasi ya. Ini semua dapatnya dari ini yang bersesuaian ini ya. Jadi misalkan ini untuk T13, maka ini kita lihat untuk 13 ini kan B-nya 10, A-nya 2 gitu ya. Berarti 10 kurang 2 dalam kurung kuadrat dibagi 36 dan seterusnya. Sampai ke yang aktivitas 5,6 ini ya. Jadi ini 15, ini adalah dapatnya dari sini ya. Dikurang 9 dalam kurung dikuadratkan dibagi 36. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah PERT. Jadi harus teman-teman bisa menghitung nilai ekspektasinya. Hafalin ya nih, tolong ya. A plus B tambah 4M dibagi 6, itu untuk nilai harapannya. Kemudian untuk variansinya adalah dalam kurung B dikurang A kuadrat per 36. Oke, kalau sudah tahu itu semua, maka ya kita cari. Nah, kita kerjakanlah CPM. Nah, kemarin kan kita udah mengerjakan ini ya, udah dapat bahwa critical path-nya adalah 38 ya. Critical path-nya ada di, nah jadi critical path-nya kan 1, 2, 3. Nah ini ya, 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, sini, kemudian 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Ya, jadi 38 ya. Nah itu dia ya, nilai harapan critical path-nya adalah 9, ya ini 9. Ya, kemudian tambah 0, jadi dummy ini kan 0, kemudian 7, tambah 10, tambah 12. Ya, hasilnya adalah 38. Kemudian variansinya, ya,
Nah, kita sesuaikan juga ya, berarti variansi yang 12 itu yang 1,78, variansi dummy ini 0, kemudian variansi dari aktivitas 34 ini yaitu 4 gitu ya. Coba kalau kita lihat di belakang ya. Nah, ini kan 4 gitu ya. Kemudian 45 itu 0,44, kemudian 56 itu 1. Ya, seperti itu. Kalau kita jumlahkan, variansinya adalah 7,22. Nah, ingat ya teman-teman bahwa kita cari simpangan baku atau standard deviation-nya. Itu adalah akar dari varians. Ya, berarti akar dari 7,22 itu adalah 2,69. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi ini soalnya ya. Misalkan soalnya adalah berapakah ya peluang bahwa proyek akan selesai dalam waktu 35 hari gitu. Jadi kan kita tahu ya bahwa critical path-nya itu adalah 38 hari ya. Waktu normalnya gitu. Akan tetapi kan ada juga peluang bahwa proyek tersebut selesai dalam 35 hari. Ya kenapa? Karena kan kita punya waktu optimis tadi kan. Ya nggak? Coba kita balik lagi ke sini. Ya, jadi kan kita kalau misalkan kita menggunakan yang M ini memang waktu proyek itu selesai 38, akan tetapi kan memungkinkan saja misalkan aktivitas satu ini bukan dikerjakan dalam waktu 9 hari, melainkan dikerjakan dalam waktu 5 hari. Berarti masih mungkin bahwa kita bisa menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari waktu yang sudah kita tentukan di critical path-nya ya. Critical path-nya kan 38 ya. Nah, tapi ini ada peluang dia selesai dalam waktu 35 hari. Dan berapa peluangnya? Apakah besar atau kecil kayak gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat asumsi seperti ini ya. Jadi asumsinya adalah berapapun durasi dari aktivitas proyek tersebut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap menjadi critical path atau jalur kritis seperti itu. Nah, jadi asumsi ini ya berimplikasi bahwa probabilitas bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu 35 hari itu sama dengan kita menghitung probabilitas ya CP kurang dari sama dengan 35. Standardizing and applying the assumption that CP is normally distributed ya. Nah, jadi CP ini berdistribusi normal ya. Z ini variabel random ya, standar seperti itu ya, dengan apa? Min atau rataan dia 0 dan variansnya 1. Kita lihat, jadi kita pakai tabel distribusi normal nanti ya. Nah, di sini fungsi distribusi kumulatif ya dari variabel random ya, itu ditabelkan di tabel 16, boleh teman-teman lihat nanti di halaman 729 kalau nggak salah ya. Saya tulis di sini ya. Lihat halaman 729. Nah, jadi teman-teman ingat lagi bagaimana cara membaca tabel distribusi normal ini ya. Jadi misalkan peluang Z kurang dari sama dengan min 1 itu adalah 0,15 atau ini 15% seperti itu ya. Nah, peluang Z kurang dari sama dengan 2 itu adalah 97% ya. Nah, oleh karena itu, nah ini dia. Kita mulai dari sini ya. Jadi CP kurang dari 35, nah ini kita lihat bentuk standarnya ya, berarti seperti ini aja. Kan kita buat CP kurang dari 35, itu. Nah, ruas kiri, ruas kanan sama-sama kita kurangkan dengan, ini kan rumusnya X min mu per sigma, gitu ya. Berarti ini dikurangkan 38, ini juga kurangkan 38, seperti itu. Ya, kemudian dibagi dengan sigma. Sigmanya itu adalah simpangan bakunya tadi ya, bukan variansinya ya, berarti 2,69. Dan yang ini adalah kita sebut sebagai Z ya, jadi ini PZ. Ya, kurang dari sama dengan, nah ini adalah 35 dikurang 38 itu adalah min 3 dibagi 2,69, itu hasilnya adalah min 1,12. Nah, untuk mendapatkan ini,
Nah, boleh teman-teman menggunakan Excel atau boleh dengan tabelnya ya. Jadi kita lihat ya. Ingat kan kalau misalkan, nah jadi kalau misalkan seperti ini ya, tabel distribusi normal seperti ini ya. Nah ini dia 0 di sini gitu ya. Nah kalau Z kurang dari sama dengan 0, nah ini peluangnya adalah 0,5. Jadi luasan yang di sebelah kiri ini seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah sekarang kita ingin mencari min 1,12. Nah, itu berapa peluangnya? Berarti kan kita mencari, nah kalau ini 0, kira-kira di sini. Nah, ini berapa? Ini peluang atau luasan ini berapa? Nah, kita lihat tabelnya, ya. 1,12 ya, min 1,12. Berarti belum ada di sini, ya. Nah, yang ini dia. Min 1,12. Nah, yang ini ya. Nah, kita lihat yang ini min 1,1. Kemudian yang atas ini kita lihat seperti itu. Ya, berarti 0,1314 atau 13,14%. Seperti itu ya. Berarti kita bisa simpulkan P Z kurang dari sama dengan min 1,12 itu adalah 0,1314 ya, atau dalam bentuk persennya adalah 13,14%. Ya, jadi kembali lagi pertanyaan yang tadi ya, berapa peluang bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu 35 hari? Jawabannya adalah 13%. Udah seperti itu aja ya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, jadi itu pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kita cari dulu CPM-nya berapa, kemudian cari nilai harapannya, nilai variansinya berapa, kemudian kalau ditanya berapa persen dia bisa selesai dalam waktu sekian hari kayak gitu, maka kita bisa jawab ya dengan menggunakan tabel distribusi normal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tapi intinya teman-teman harus tahu dulu CPM-nya gitu. Jadi kalau misalkan dikasih tahu serangkaian aktivitas seperti itu, maka kita harus bisa menentukan gambarnya dulu, kemudian kita tentukan CPM-nya. Nah, setelah itu kita cari juga nanti nilai harapan, kemudian kita cari variansinya, standar deviasinya, baru nanti kita kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan sebelum kita lanjutkan.